di Bank Sampah Gawe Rukun, tempatnya Pak Tukidi ya. Ini inspirasi buat masyarakat Kota Tangerang, khususnya Kecamatan kita. Di Kelurahan Kunciran Indah ini ada 15 RW, yang 10 RW-nya sudah punya bank sampah. PR Pak Lurah tinggal 5 RW selanjutnya. Diharapkan dengan banyaknya bank sampah, dari yang tidak bernilai, dari yang mengganggu keindahan, dari yang mengganggu kebersihan, menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, hari ini kita datang di lokasi di mana Pak Tukidi menjadi inspirasi di lingkungannya, bahkan inspirasi di kota, membangun bank sampah ini sudah sekian tahun yang lalu dan terus dikembangkan ke RW-RW yang lain. Di sini ada pembangunan composting, juga ada sampah-sampah kering yang langsung bisa dijual nilainya. Dan ke depan composting ini selain kita bagi-bagikan, kita akan pack, packagingnya kita akan jual. Jadi punya nilai juga. Kita ini ada potensi karena ada pasar blok K di Kunciran Indah ini. Jadi dari sayurannya, buah-buahnya bisa menjadi composting. Nah, sekali lagi masyarakat Kota Tangerang, khususnya Kecamatan Pinang, yuk bersama-sama kelola sampah dengan baik, jaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Pinang, beres. Tangerang, ayo. Jual sampah ya? Betul. Sampah apa, Bu? Ada plastik, ada kertas, ada aluminium, bermacam-macam Pak. Karena di sini selalu kita pisah-pisahkan dari rumah itu sendiri. Dulu ya, Bu ya? Oke. Terus Ibu, keuntungannya bagi Ibu tuh apa sih? Yang pertama kita keuntungan lingkungan bersih. Yang kedua kita bermanfaat karena untuk membantu keluarga, penambahan ekonomi kita Pak. Itu nanti kan bentuknya tabungan, Bu. Betul. Apa tabungannya diberikan sebulan sekali atau setahun sekali atau untuk biasa bayar usaha atau apa gitu? Kalau di lingkungan kita ya Pak, setiap tahun sekali, setiap mau lebaran. Nah, uang itu kita kumpulkan, kita simpan pinjamkan ke warga yang menabung. Tetapi kalau yang tidak menabung, tidak akan meminjam, tidak bisa meminjam Pak. Jadi khusus yang menabung aja kita pinjamkan, terutama yang dagang Pak, jadi untuk modal dagang. Ini untuk modal dagang. Betul. Berarti manfaatnya besar bagi warga sini, Bu ya? Betul Pak. Oke, Bu, terima kasih banyak Ibu ya. Salam Pak. Ibu boleh tahu namanya siapa? Nama saya Ibu Neni. Ibu Neni. Ibu Neni. Iya. Ibu warga sini? Warga RT 1 RW 1. 1 ya. Ibu boleh tahu Ibu dari mana sih? Ibu habis dari nimbang sampah. Bank sampah ya? Iya. Jual sampah Ibu ya? Di Iya. bank sampah apa Bu namanya? Namanya Gawe Rukun. Bank sampah Gawe Rukun ya? Ibu boleh tahu keuntungannya apa Ibu? keuntungannya sedikit untuk menambah apa ya Pak? Ekonomi ya? Ekonomi keluarga. Terus manfaatnya selain itu apa Bu? Lingkungan bersih atau gimana? Lingkungan kita bersih Pak, di dapur juga rasanya bersih. Dikumpulkan sampah-sampah dapur yang kering. Ini buku tabungannya Bu ya? Iya. Jadi dapat buku tabungan ini simpan pinjam atau Ibu nanti tiap bulan dikasih atau gimana Ibu? Saya tiap bulan dikasih. Tiap nabung, bulan. tidak minjam. Nabung ya. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu ya. Iya, sama-sama Pak. Saya sebagai pengurus Bank Sampah Gawe Rukun Kunciran Indah. Ini kan Pak, ada bank sampah di sini Pak. Asal mula atau awalnya kejadian itu bank sampah itu kayak gimana? Asal mula Bank Sampah Gawe Rukun pertama kita melihat lingkungan RT 1 ada satu itu kotor ya, terus kumuh, gersang, tidak ada tanaman. Ya, awal mula kita mengumpulkan sampah warga, menabung Pak, menabung sampah ya.
Jadi ya catatannya tabungan sampah itu berangkat ya hanya 17 orang dari beberapa warga, beberapa puluh orang, tapi hanya 17 orang berangkatnya. Kemudian berlanjut sampai ratusan orang. Sekarang ada ratusan orang ya. Iya. Itu wilayah Kunciran Indah sendiri atau ada wilayah lain? Bank Sampah Gaweruko ini sebenarnya sudah di Kelurahan Kunciran Indah dari 15 RW sudah 10 RW yang sudah menjalankan tabungan sampah. Ya, tapi hanya sebatas sampah kering, Pak. Kalau di sini memang sampah basah dan sampah kering kita olah. Kalau untuk proses awalnya kayak gimana, Pak? Proses Dari warga? Ya, proses awalnya pertama kita butuh waktu penyuluhan dulu supaya masyarakat itu sadar. Kemudian yang kedua, warga memilah sampah dari rumah kemudian ditabung. Jadi bukan pengurusnya yang milah, tapi warga sendiri untuk milah sampah kering dan sampah basahnya. Ya, berarti Pak, manfaat sendiri nih untuk lingkungan atau warga sekitar ini kayak apa? Manfaatnya karena awalnya adalah kumuh, gersang, maka ya tanaman-tanaman sudah Bapak bisa dilihat di lingkungan kita ya sudah hijau, kemudian juga sudah bersih, masyarakat sudah sadar tentang sampah, dan kita giring masyarakat itu supaya melihat sampah itu juga uang gitu. Maka slogan kita sampah juga uang. Dan manfaatnya banyak sekali Pak, lingkungan bersih, menyatukan masyarakat, kemudian ada nilai tambah secara ekonomi. Kalau dalam tadi Bapak bilang kan ada buku tabungannya. Nah itu prosesnya kayak gimana Pak buku tabungan? Buku tabungan itu warga nimbang sampah dicatat dan disaksikan kepada penabung, ya kemudian dicatat di buku. Nah di buku itu catatannya jenis sampah bukan uangnya ya Pak. Kemudian nanti pada saat mau lebaran itu kita bagikan. Ada yang dapat 1 juta, dapat 900.000, ada juga yang dapat cuma 80.000 karena apa, malas nabung. Ya, ada boncos saja yang bagus-bagus dijual ke lapak lain. Nah itu yang terjadi di lingkungan, masih terjadi begitu. Selain tadi Bapak bilang kan untuk menambah ekonomi masyarakat, selain tadi ada jual sampah, itu ada nggak maksudnya kayak macam koperasi atau kayak gimana? Kita sudah bentuk koperasi Pak, kita kebetulan 2017 kemarin kita sudah bentuk koperasi pengolahan sampah tingkat nasional ya Pak. Kebetulan Deputi Kelembagaan sudah hadir ke sini. Dinas Koperasi Kota Tangerang juga sudah hadir, Dinas Lingkungan Hidup juga sudah hadir, dan dari kelurahan juga hadir. Jadi kita sudah bentuk koperasi pengelolaan sampah rumah tangga tingkat nasional Pak sudah. Nah, tadi Bapak bilang kan ada support ya. Supportnya bentuknya apa aja Pak dari pemerintah kota? Support pemerintah ya tentunya pembinaan sumber daya manusia Pak. Kemudian juga dibantu waktu itu mesin-mesin mesin-mesin pencacah. Audio Jungle.